Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, yaitu Gibran Laskar. Buat influencer-influencer yang ribut mempermasalahkan warna pink ya, dan juga follower-followernya, ini gue kasih tau sama kalian ya. Kalau orang nggak mau pakai warna pink, nggak usah dipaksa dan juga nggak usah dibully ya. Jangan mentang-mentang kalian lagi besar suaranya terus kalian bisa merasa bahwa diri kalian berhak untuk membuli orang. No, you are not, cannot. Ngerti nggak? Orang tuh punya perasaan. Kalau kalian nggak setuju, kalian nggak mau, jangan bully orang. Dan jangan framing orang itu seolah-olah orang itu tuh jadi jelek, jadi bermasalah, jadi apa gitu, seolah-olah kalian tuh paling bagus gitu loh. You are not. Terus kalau lu pinter, lu pada lebih tahu, lebih apa, terus kemudian argumentasi itu lu pakai untuk membuli orang gitu. Apa itu? Kalian minta kebebasan berpendapat, tapi ketika orang berpendapat kalian bully. What the? Kita meyakini ya, kalau lihat dari konstruksinya, ini by design. By design. Ya, skenario pasti ada. Pertama begini, ini by design-nya kan mulai bagaimana cara menggoreng isu yang membangkitkan amarah publik. Ya. Kan begitu. Ketika rakyat susah, DPR RI joget-joget mendengar ada kenaikan tunjangan. Itu ya, itu kesimpulan yang dibangun nih di media sosial dan lain sebagainya. Nah, oke, kalau kita runtut lagi, itu kan bukan pengumuman kenaikan, itu kan pidato presiden. Dan hampir tiap tahun ada juga musik nyanyi lagu-lagu, ada juga nyanyi lagu-lagu sebenarnya ya. Nah, walaupun gua nggak membenarkan DPR RI loh, tapi kalau kita melihat bagaimana skenario itu begitu menggunakan berbagai momentum ya, yang itu bisa di-create, membuat amarah publik akhirnya tak terbendung, ya. Hampir semuanya kena enggak. Kenapa gue bilang ini memang sejak awal udah mulai dilokalisir. Yang kena misalnya cuma dari PAN, ya, Nasdem, Golkar, PDIP, ya kan gitu, nggak diutak-atik misalnya kan gitu ya. ada apa? Ada apa? Ada partai-partai lain yang juga nggak diutak-atik gitu loh. Gue lihat ada PKB dan pokoknya ada partai-partai lain. Berarti kan dilokalisir, Iya. kan gitu ya. Yang paling mandatori yang saya pengen benar jawab, siapa yang harus kita percaya? TNI bilang hoax, tapi itu ditangkap polisi. Tadi yang dua soal kartu tadi Kartu apa itu? ditemukan tadi. Jadi polisi menangkap salah satu aktor yang tersebar di sosial media ya. Ya. Salah satu aktor perusuh, salah satu dalam kelompok perusuh itu adalah Intel TNI. Nah, direspon Puspen TNI hoax. Pertanyaan saya, masyarakat harus percaya polisi atau TNI? Nah ini kita harus perlu melakukan, padahal mungkin apa karena ini saya bilang nanti iya belum tentu juga ya. Saya kira karena kita tidak lihat ya. 2013 silakan. Mungkin Pak Soleman. itu ya. Kemudian video konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah, ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota BSTNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BSTNI, ya. Karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator, ya. Itu tidak benar. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Ya, itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Personel BSTNI melaksanakan tugas intelijen, ya, sesuai dengan tugas pokoknya, bahwa
anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Di Palembang. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah, kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya, kalaupun ada nama akunnya bisa disebut. Sebenarnya bukan orang jahat yang paling berbahaya. Karena kalau orang jahat, kita udah tahu dia jahat. Kita akan lebih hati-hati. Yang paling berbahaya itu adalah orang yang kita anggap teman, yang kita anggap baik, tapi malah menikam kita dari belakang. Itu yang bahaya. Belakangan ini ada tokoh dari Malaka Project yang vokal banget kritik pemerintah, kritik kekuasaan, dan tokoh tersebut namanya adalah Ferry Irwandi. Dan kalau kalian aktif ngeliat sosmed ya, kalian pasti nyadar semenjak itu banyak banget buzzer yang hubung-hubungin bahwa si Ferry ini sebenarnya orangnya Anies, pendukungnya Anies, dibayar sama Anies dan bla bla dan segala macamnya. Awalnya tuh gue nggak peduli ya, karena komen-komen buzzer nggak jelas gitu kan pasti ada. Tapi semakin lama kok makin masif gitu. Kalau kalian enggak ya, terus gue mulai dong penasaran, gue iseng cari tahu, gue investigasi secara pribadi, dan gue kaget banget karena ternyata itu benar ada hubungan erat antara Ferry dan Anies. Bahkan persekongkolan mereka itu udah lama banget. Mereka juga suka berfoto mesra banget, udah kayak pasangan. Dan gue bakal kasih buktinya ke kalian biar kalian matanya kebuka. Terkait dengan anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan bahwa foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu adalah ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator, ya, itu tidak benar. Personel BAIS TNI melaksanakan tugas intelijen, ya, sesuai dengan tugas pokoknya, bahwa anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Masyarakat, warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya. Tadi Pak Menteri sudah menegaskan, Bapak Ibu yang baru menerima sekali ataupun 2 kali, siapapun menerima cash atau melalui Bank Himbara, saya mohon
uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan ada yang judul, tapi saya yakin di sini tidak ada yang judul. Kalau ada yang ketahuan judul, mohon maaf Bapak Ibu, itu nanti bantuannya akan dicabut. Pasti ketahuan. Jadi saya yakin di sini tidak ada yang judul. Saya titip juga, terutama untuk yang bapak-bapak, ketika menerima bantuan, jangan langsung ke warung beli rokok. Lebih baik uangnya untuk beli sembako, untuk anak-anaknya. Ini kan tahun ajaran baru kan, untuk beli buku, untuk beli tas. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan sekali lagi saya terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf tadi saya sedikit terlambat, saya tadi mampir ke pondok pesantrennya Tuan Guru Bagu sebentar dan perjalanan ke sini agak macet. Tapi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, semoga bantuannya bermanfaat dan sekali lagi mohon dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biang demo anarkis ya, perusuh dan provokator benar-benar tidak bisa ditoleransi. Meskipun benar sekali ada aksi dan ada reaksi, tetapi yang saya lihat kok ini benar-benar melebar kemana-mana. Para pasukan yang memang memiliki latar belakang tertentu itu benar-benar seolah sedang menginvasi kemarahan rakyat, menginvasi kemarahan massa, serta kemudian menyalurkan hasrat politik yang memang sudah terbukti kalah di pemilihan presiden 2024 kemarin ya. Apalagi pada saat kita tengah viral-viralnya banyak influencer yang memang meng-follow up soal demo DPR, soal tuntutan rakyat dan lain-lain, serta yang menyoroti adanya framing, adanya usaha yang seakan-akan dipaksakan seolah dia mau anarkis, malah diarah ke arah geng Solo dan ini orang-orangnya Gibran. Kalau kita bicara Solo, geng Solo dalam ranah politik, kita tidak usah bahas-bahas lagi teman-teman, karena tidak ada hubungannya lagi. Tentu saja kaitannya dengan terus-terusan dibawa ke Pak Jokowi, rekan-rekan mereka seolah-olah ingin memfitnah Pak Jokowi dalam pusaran peristiwa-peristiwa yang memang memiliki konotasi negatif. Jadi artinya mereka ini pihak-pihak yang kalau saya katakan memiliki latar belakang tertentu, ya seakan-akan ingin menyeret-nyeret Pak Jokowi terus, terutama dalam berbagai aspek yang memiliki konotasi negatif, konotasi yang memang tidak baik di mata masyarakat. Ini kan sangat disayangkan sekali ya rekan-rekan ya. Padahal Pak Jokowi sudah purna tugas, sudah pensiun di Solo. Kenapa kok mereka terus-terusan menyerang Pak Jokowi? Pada isu yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Mereka berusaha nyerempet ke Pak Jokowi, dikit-dikit adilin Pak Jokowi. Kemudian saya tidak menyebutkan semua ya, tetapi ini segelintiran oknum. Saya sebut oknum saja gitu ya. Rekan-rekan influencer yang mereka ingin ini bergerak seolah-olah menyuarakan aspirasi, tetapi kok yang saya baca ini gerak-geriknya mencurigakan karena seolah ada strategi untuk makar gitu ya. Itu bagian strategi mereka gitu. Jadi mereka ingin ini seolah-olah memberikan kritikan tentunya ya kritikan yang membuat perpecahan, adu domba. Kalau saya katakan di negara demokrasi wajar-wajar saja memberikan kritikan yang keras, yang tajam dan mendalam untuk membangun negara ini. Tetapi di endingnya, wah itu mereka kalau saya baca polanya ada yang seakan-akan teror karena sudah berbicara seperti ini gitu kan. Ada yang menjelekkan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Oke, kita berbicara konotasi teror ya. Katanya dapat info katanya rumahnya mau diserang lah, rumah Pak Jokowi oleh beberapa puluhan orang. Nah ini hati-hati teman-teman ya.